Bab 8 Pengendalian apa dan mengapa? A. Pengertian dan tujuan pengendalian. Menurut Robbins dan Coulter 2010, pengendalian adalah proses mengawasi, monitoring, membandingkan, comparing, dan mengoreksi, correcting, kinerja. Fungsi pengendalian yaitu 1. Suatu kondisi yang dapat memastikan efektifnya fungsi pengendalian. 2. Ketersediaan fasilitas untuk dapat mengerti suatu proses pengendalian manajerial. 3. Terciptanya suatu prosedur pengendalian manajerial. B. Arti penting pengendalian. 1. Adanya perubahan di lingkungan organisasi. 2. Organisasi menjadi semakin kompleks. 3. Timbulnya kesalahan-kesalahan dalam bekerja. 4. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. 5. Peningkatan biaya operasional. C. Tujuan pengendalian. 1. Untuk mencapai tujuan. 2. Membatasi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. 3. Pengelolaan kompleksitas. 4. Tanggung jawab lingkungan. D. Fungsi pengendalian. 1. Menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif. 2. Menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat. 3. Menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya. 4. Meneliti apakah kegiatan yang telah dilaksanakan secara efisien. 5. Meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. E. Metode pengendalian. Menurut Donnelly, Gibson, dan Ivancevich, 1998, dikelompokkan menjadi beberapa bagian sebagai berikut. 1. Pengendalian pratindakan, preliminary control. Bertujuan untuk mencegah penyimpangan dalam penggunaan sumber daya organisasi baik, secara kualitas maupun kuantitas. 2. Pengendalian umpan ke depan, untuk mendeteksi penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan tindakan perbaikan sebelum dirampungkan sehingga bisa ke langkah selanjutnya. 3. Pengendalian penyaringan, suatu proses ketika hal-hal spesifik dari suatu prosedur harus disetujui. 4. Pengendalian purna tindakan, mengukur hasil-hasil dari suatu tindakan yang dirampungkan. F. Proses pengendalian. Tahap-tahap proses pengendalian menurut DAF 2006 terdiri dari 1. Membangun standar kinerja. 2. Mengukur kinerja aktual. 3. Membandingkan kinerja dengan standar. 4. Mengambil tindakan korektif. G. Pengendalian organisasional. Menurut Handoko 2003 ada 3 dasar jenis pengendalian. 1. Pengendalian pendahuluan feed-forward control. 2. Pengendalian bersama dengan pelaksanaan kegiatan concurrent control. 3. Pengendalian umpan balik feedback control. H. Jenis-jenis pengendalian manajemen. 1. Pengendalian pencegahan preventive controls. 2. Pengendalian deteksi detective controls. 3. Pengendalian koreksi corrective controls. 4. Pengendalian pengarahan directive controls. 5. Pengendalian kompensatif compensating controls. I. Keterbatasan sistem pengendalian manajemen. 1. Kurang matangnya suatu pertimbangan. 2. Kegagalan menerjemahkan perintah. 3. Pengabaian manajemen. 4. Adanya kolusi. Bab 9 Mengendalikan. A. Tipe-tipe pengendalian. Pengendalian mencakup seluruh proses organisasi karena sulit menemukan aktivitas yang berjalan dengan baik tanpa pengendalian yang efektif. Pengendalian dapat dibagi menjadi 3 yaitu 1. Berdasarkan area pengendaliannya. 2. Berdasarkan levelnya. 3. Berdasarkan tanggung jawabnya. B. Proses pengendalian. Proses pengendalian merupakan tahap-tahap sistematis yang saling berhubungan dan harus ditempuh untuk melakukan suatu pengendalian yang efektif. 4 tahap-tahap dari pengendalian. Langkah 1. Penetapan standar. Langkah ini dilakukan pada saat penyusunan perencanaan. Langkah 2. Pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja berarti kita harus melakukan realisasi dari satu proyek baik dari sisi kualitas, moneter dan waktunya. Langkah 3.
Membandingkan kinerja nyata dengan standar. Tindakan membandingkan kinerja nyata sebagai hasil dari pengukuran dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Langkah 4. Menentukan kebutuhan tindakan kreatif. Setiap penyimpangan membutuhkan tindakan kreatif. C. Karakteristik pengendalian efektif. Fungsi pengendalian merupakan bagian terintegrasi dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Segala tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pengendalian harus berorientasi pada tujuan organisasi. Fungsi pengendalian akan menjadi efektif bila terintegrasi dengan perencanaan organisasi, akurat, tepat waktu, ekonomis, fleksibel, relevan, mudah dipahami, berfokus pada aspek-aspek strategis, objektif, dan berkesinambungan. D. Penolakan terhadap pengendalian. Ketika merancang sistem pengendalian dalam manajer harus bisa memprediksi reaksi pihak-pihak yang terlibat. Kegagalan merayakan sikap mereka merupakan awal dari penolakan terhadap sistem pengendalian. E. Mengatasi penolakan terhadap pengendalian. Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mengeliminasi penolakan atas pengendalian, seperti meningkatkan keterlibatan dan partisipasi karyawan sejak awal perencanaan dan rancangan sistem pengendalian. Keterlibatan tersebut untuk menyamankan persepsi tentang tujuan dan perlunya pengendalian. Prosedur verifikasi untuk melakukan pengecekan kembali kebenaran dan akurasi laporan dan pengendalian sebelumnya dilakukan untuk dijadikan dasar mengambil tindakan.